Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah pagi hari ini, biarlah kita boleh beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Buat ibadah kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menaungi setiap kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, korban syukur kami. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami mau mengatakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kuasa hadirat-Mu dinyatakan atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu, yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita pagi hari ini. Naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Bapa. Terima kasih. Kami bawa syukur kami. Kami bawa syukur kami. Pujian kami bagimu. Sembah kami bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan boleh kembali duduk, tetap dalam sikap menyembah. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami berseru, menyerukan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Tuhan sendiri katakan, Kau layak Tuhan, layak. Ya Tuhan. Amin. Namamu besar, termulia. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Lebih lagi kami mau katakan, layak dipuji disembah, Kau layak berkat.
angkat tangan. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, Kau layak disembah, amin, layak disembah, amin. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the. Sekali lagi katakan, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Serukan haleluya, 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 haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama sorakan haleluya, 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 amin. Saya dulu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam hari ini, sorakan. Kita lebih lagi memuji nama Tuhan hari ini, amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang bangkit. Mari bersama katakan, Allah bangkit. Sama-sama bersoraklah, hey, Allah bangkit. Semuanya bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Mari sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan.
Lebih lagi buat Tuhan pagi hari ini, katakan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Lebih lagi sorakan, Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang percaya katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari lebih lagi bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kemenanganku layak berkuasa. Engkau memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang layak Tuhan, memerintah selamanya. Umat Tuhan sendiri katakan, Yesus Kau ajaib Kau Tuhan. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Pagi hari kita berkata, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Engkau Tuhan yang layak kami sembah pagi hari ini Tuhan. Yesus Engkau Raja mulia. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dialah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi bersama-sama katakan, Raja mulia. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Umat Tuhan pagi hari ini bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Sorakan, haleluya. Lebih lagi sorakan, haleluya. Haleluya. Amin. Sampai sekarang umat Tuhan duduk kembali. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Thea, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Dukung dan doakan renovasi gedung gereja. Jemaat diberi kesempatan untuk terlibat dalam renovasi gedung gereja. Bagi yang rindu menabur, dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan atau transfer ke rekening pembangunan. Untuk Youth dan JC, jangan lewatkan Next Gen ya, yang akan dilayani oleh Kak Yefta pada besok Senin 26 Juni jam 7 malam melalui Zoom.
minta sama Tuhan supaya apa, Tuhan berikan roh hikmat buat kita, supaya apa, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam menara doa pelayan jemaat yang akan diadakan pada Sabtu 1 Juli jam 9:30 pagi di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut. Bahkan perusahaan penerbitnya, mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya.
beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak dan kasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023. Tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023 tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Ketika hari ini kami boleh datang beribadah di tempat kudus-Mu Bapa. Terima kasih, dan saat ini kami bersatu hati berdoa menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta
Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga gembala sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia yang Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu lebih lagi. Tuhan pakai jadi berkat baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, secara khusus gereja Tuhan di tempat ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus, Kau memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu di setiap tempat dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat para pemimpin kami ini. Biarlah perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu, seluruh keluarganya juga dalam berkat dan kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami terus rindukan lawatan Tuhan dicurahkan atas Wonosobo. Kami rindukan pertobatan jiwa-jiwa. Kami rindukan kebangunan rohani dan berkat Tuhan dicurahkan atas Wonosobo. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Sungguh-sungguh mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Berkat-Mu juga atas gereja-gereja Tuhan di kota ini. Bersama-sama kami bergandengan tangan untuk memberkati Wonosobo. Kasih-Mu Bapa melimpah atas Wonosobo. Wonosobo ini kota yang diberkati Tuhan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Indonesia. Salam Indonesia. Bila Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, kebijaksanaan yang dari Tuhan ada dalam pikiran mereka, untuk dipakai Tuhan bahwa Indonesia mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi atas bangsa ini ya Bapa. Ketika hari-hari ini Indonesia sedang mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024, Tuhan Engkau yang memegang kendali atas Indonesia ya Bapa. Engkau memegang kendali atas bangsa ini. Kami tolak segala api asing di dalam nama Yesus. Kami tolak segala roh pemecah belah, pengadu domba di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Engkau yang melawat Indonesia, Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini. Kami percaya, kami minta di dalam nama Yesus tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi atas Indonesia. Bangkitkan gereja-gereja-Mu atas Indonesia ya Bapa. Hari-hari ini kami percaya di era Pentakosta yang ketiga, kami akan melihat Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Dan terlebih lagi Tuhan juga akan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Bangkitkan generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami bawa kepadamu. Kami memberikan dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
di hadapan Tuhan. Biarkan dia menjadi raja yang memerintah atas hidup kita. Biarkan dia menjadi raja yang akan berbicara pada hati kita. Berikan hati tanah sebagai tanah hati yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua dan biarkan kami berjumpa dengan pribadi-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Engkau mengarahkan kami, mendidik kami, mengajar kami dan membuat hidup kami berhasil di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, kami terima dengan sukacita setiap firman yang boleh kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Semua bersukacita, amin. Ya, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saya tidak bisa melihat wajah saudara. Puji Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini ya, bukan malam hari. Tadi WL-nya sempat karena gelap saudara. Jadinya kita beri pujian bagi Allah kita di malam hari ini ya. Nah, saya akan menyampaikan tentang pemberianmu menentukan upahmu. Ya, saudara, saya tidak menyampaikan apa yang disebut teori kemakmuran, tetapi ini adalah prinsip firman Tuhan seperti tadi dikatakan Alkitab kenapa masih relevan, kenapa Alkitab itu masih sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan yang hidup. Nah, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan kepada para penulis, orang-orang yang hidup, ya, nafas Allah itu sendiri. Sekalipun mungkin perbedaan bahasa akan mengubah, enggak asli karena bahasanya tidak asli. Allah berbicara dengan umat manusia dengan bahasanya masing-masing saudara. Tetapi ilham Roh Kudus akan menerangkan di dalam roh kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Untuk kita mengerti apa isi hati Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana firman Allah itu luar biasa. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang telah menyelamatkan kita, tetapi dia juga yang memberikan upah kepada setiap kita. Ya, dia sudah memberikan grace, kasih karunia. Kita tidak melakukan apa-apa, dia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Karena keselamatan tidak bisa dibeli. Keselamatan tidak bisa diusahakan ya saudara, tetapi dia memberikan cuma-cuma. Tetapi enggak cuma itu saudara. Ya. Kita akan lihat di Wahyu 22 ayat 12. Ini menjadi goal kita ya. Belum nyala ya. Saya akan bacakan Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, di Wahyu 22 adalah kitab terakhir dan pasal terakhir ya saudara, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa dia akan datang segera dan membawa upahnya untuk setiap kita dan membalas kepada setiap kita menurut perbuatan kita. Nah, saya percaya setiap kita, ya, kalau kita bekerja, nggak mau bekerja cuma-cuma, ya. Apa yang kita hasilkan harus menghasilkan sesuatu, nggak kosong, nggak nihil. Otomatis kalau kita bekerja keras, kita juga nggak mau cuma banting tulang, banting keringat nggak bisa dibanting ya saudara. Menghasilkan keringat, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala jadi kebalik-balik. Pokoknya sekuat tenaga kita bekerja, tetapi kalau hasilnya nol kita juga nggak mau. Kita harus menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di sini saya percaya setiap kita rindu mendapatkan upah. Siapa yang nggak mau upah di sini ya? Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, perbuatan baik atau perbuatan jahat semua ada upahnya. Kalau dikatakan upah dosa adalah maut, itu upah karena dosa ya. Nah, kita akan lihat apakah upah itu.
Ya, kalau di dalam Alkitab kita lihat bahwa next ya, mungkin udah ke berapa? Upah adalah hasil dari perbuatan atau pekerjaan kita. Next. Upah ya. Jadi kalau kita tahu ada Galatia 6 ayat 7b dikatakan bahwa jangan sesat, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau upah dalam bahasa Arab ya sering disebut dengan ajrun atau ajran yang berarti memberi hadiah, memberi upah. Kata ajran sendiri memandung dua arti. Ya, yang pertama balasan atas pekerjaan dan pahala. Kalau kita bekerja ada upahnya ya saudara. Kita lihat di kisah Alkitab, kalau kita bekerja sehari kita dapat upah sehari. Kalau kita bekerja sebulan kita didapat gaji sebulan ya. Nah, lalu yang kedua adalah uang dan sebagainya ya. Upah itu bisa dalam bentuk uang sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap kita akan diberikan upah kelak dalam pengadilan tahta Kristus atau disebut bema ya. Next. Nah, ini diberikan ketika kita diangkat ya, kita diangkat rapture ya. Siapa yang mau rapture di sini? Gak semuanya. Siapa yang rindu diangkat Tuhan bersama-sama? Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah, ketika kita terangkat di surga ada 3,5 kali 2 ya. Masa damai dan masa pemerintahan antikris. Nah, ketika ada pemerintahan antikris di sini, kita di sana itu ada pesta perkawinan anak domba. Nah, disinilah setelah pesta perkawinan anak domba, Tuhan duduk di atas tahtanya dan dia membagi-bagikan upah. Ini bicara bukan tentang kamu selamat atau tidak selamat, yang diangkat otomatis orang yang selamat ya saudara. Tetapi itu membagikan upah. Nah, kita tahu bahwa upah itu banyak. Kalau kita mau belajar, wah Tuhan sediakan upah yang sangat banyak. Itu upah sebagai orang benar ya, upah ketaatan, upah kesetiaan kita, upah melayani ya. Nah, upah kepada orang yang sungguh mencari Tuhan, upah ya untuk orang yang dibenarkan karena iman. Nah, semua yang kita lakukan itu ada hasilnya saudara. Jadi kita memang gini, kita berbuat baik kan bukan karena, tetapi bukan supaya aku berbuat baik kepada orang supaya aku beroleh keselamatan. Aku ngamal supaya aku masuk surga. Tidak, kita berbuat baik karena, katakan karena ya, karena kita telah menerima kasih, kita telah menerima kebaikan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang yang beragama. Kita melakukan bukan karena supaya, tetapi karena. Nah, tetapi Tuhan itu tidak tutup mata. Ternyata Tuhan itu menyediakan upah bagi kita yang melakukan firman. Ya, diberikan hasilnya ketika kita masuk dalam pengadilan tahta Kristus. Bukan uang, saudara. Katakan bukan uang. Bilang, uang gak ada di sana ya saudara. Tetapi mahkota. Pak Niko selalu bilang, jangan, aku mau rindu naik ke surga, aku rindu masuk ke surga. Tetapi gak mau kalau gundul, gak ada mahkotanya. Banyak mahkota. Ya mungkin ada sekitar 7 mahkota yang diberikan kepada setiap kita. Bahkan mahkota kebenaran akan diberikan kepada setiap kita yang rindu menantikan kedatangan Tuhan. Mahkota kemuliaan bagi kita yang menggembalakan ya, mahkota abadi, mahkota kehidupan, mahkota kemegahan sukacita. Kalau kita menangkan banyak jiwa, itu ada mahkota sukacita dan lain sebagainya, saudara. Nah, dan saya percaya bahwa semua bisa kita investasikan ya, kita dalam kehidupan sekarang ini, mulai sekarang ini. Kita mau kaya, mau banyak mahkota atau enggak, itu tergantung kita hidup di dunia ini. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau invest di surga? Ya firman Tuhan katakan, jangan kumpulkan hartamu di dunia, di bumi, karena ngengat dan karat akan
menghabisinya ya, banyak ya. Kemarin di berita-berita, wah ada pemulung yang sudah nyimpen uang, ternyata ada uang 150 juta baru ketahuan, wah udah kena rayap semua gitu ya. Nah, harta memang nggak bisa dibawa mati saudara, tetapi kita bisa menginvestasikan seluruh hidup kita untuk memperoleh upah di sana. Benar ya, harta itu nggak bisa kita bawa mati, tetapi upah kita dapat bawa sebagai bentuk upah ketika kita melakukan firman. Nah, Tuhan itu adil. Next. Tuhan itu detail saudara. Dia memberikan upahnya sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini. Percayalah Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih kasih. Dia memberikan setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan di bumi ini nanti kelak. Tetapi saudara ya, Allah itu kan memberkati kita roh, jiwa, dan tubuh ya, komplit. Nah, Tuhan itu enggak cuma beri upah kita, oh nanti di surga, aku di bumi ya memang enggak berhak dapat upah. Ternyata ada rahasia bagaimana Tuhan itu menyediakan upah enggak cuma di surga, tetapi di bumi ini ya. Tuhan memberikan upahnya langsung di bumi ini. Mungkin ada yang enggak langsung saudara, mungkin kepada anak cucu kita ya, tetapi Tuhan memberikannya kepada orang yang mengasihi Tuhan sekarang ini di bumi ini. Nanti di surga kan kita enggak butuh uang, tetapi Tuhan memberikan upahnya di bumi ini sekarang ini ketika kita melakukan firman, yaitu salah satunya adalah melalui pemberian. Next. Ya. Jadi upah ada dua, upah dalam kekekalan dan upah di bumi. Nah, salah satu upah di bumi adalah melalui pemberian kita. Next. Yang pertama, upah apa yang diberikan kepada Tuhan ketika kita masih di bumi ini ya. Yaitu yang pertama upah memberi kepada pekerjaan Tuhan di bumi, yaitu upah memberi kepada nabi. Nah, nabi di sini maksudnya adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan orang-orang yang memberi hidup untuk melayani Tuhan. Kita baca ayatnya Matius 10 ayat 41 sampai 42. Barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya, tadi ya upah orang benar versus upah orang fasik itu beda ya. Nah, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, turut menerima berkat nabi, yaitu menerima upah nabi, yaitu turut menerima berkat nabi, berkat Allah yang seperti yang diterima seorang nabi. Menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada orang-orang benar ya. Nah, barang siapa menyambut, bahkan cuma kasih air putih saudara kepada orang yang kecil, yang hanya murid Tuhan, itu ada upahnya. Ya, sekecil apapun kita lakukan ya. Ya, saudara, kenapa? Bukan pribadinya dia itu seorang nabi atau hamba Tuhan atau gembala atau siapapun, tetapi orang-orang yang telah memberikan hidupnya untuk memperluas kerajaan surga di dunia ini, di bumi ini, untuk dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nabi itu kan utusan Tuhan, dan orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan, yang menerima panggilan Tuhan, ya, itu adalah orang-orang yang mewakili Tuhan di bumi ini. Nah, cerita yang kita tahu adalah Elisa ketika dia memberikan tumpangan kepada seorang suami istri yang memberikan tumpangan kepada Elisa. Dia bikinkan rumah ya, kamar. Nah, kamar, terus Elisa setiap datang ke kota itu dia tidur di situ. Nah, akhirnya mereka itu bahkan mendapat anak ya, mereka nggak punya anak terus mendapat anak ya saudara. Nah, contohnya itu. Nah, kalau di Purwokerto tuh ada ya seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang menyediakan satu
kamar yang kayak kamar raja, kamarnya tuh luar biasa saudara. Dia itu berikan kepada tamu-tamu yang akan membawakan firman di gereja kita di Purwokerto, gereja Pak Rupi di sana. Dan disambut luar biasa, khusus untuk hamba Tuhan dia kasih kamar yang paling bagus. Dan ada pesan dan pesan di situ, pokoknya servisnya luar biasa ya saudara. Dan hidupnya luar biasa diberkati. Nah, ada ya kesaksian juga yang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang senangnya tuh antar hamba Tuhan. Karunia-karunianya itu, karunia-karunia hamba Tuhan itu turun atas dia. Kayak kisah Gilbert, pendeta Gilbert dulu juga dia supir, maksudnya supir nganter-nganterin hamba Tuhan kemana-mana, jemput, pulang, pergi. Tetapi akhirnya dia juga menjadi hamba Tuhan. Nah, ada seorang bapak yang seorang pria yang baru bertobat dari agama seberang ya. Dia senangnya tuh menampung hamba Tuhan yang datang ya. Sampai pokoknya hamba Tuhan dari mana-mana dia sambut, dia kasih makan, mau nginep berapa lama boleh, mau kapan boleh, siapapun pokoknya yang namanya hamba Tuhan dia datang. Keluarganya itu pas-pasan ya, sampai diada-adain untuk menyediakan makanan bagi para tamu-tamunya itu. Nah, sampai anaknya tuh sampai protes karena mungkin bagi mereka aja kekurangan gitu. Tapi kok papahnya ini senang banget ya Muhammad Tuhan ya. Tetapi 10 tahun kemudian keadaan mereka itu berubah. Anak-anaknya semua jadi pengusaha. Dan ketika meninggal ya bapak yang baru bertobat ini ya. Hamba-hamba Tuhan tuh didatangi Tuhan secara pribadi dan bilang, kamu harus datang, kamu harus melayat. Karena apa? Tuhan berkata kepada hamba-hamba Tuhan dari mana-mana, dari kota-kota mana, kamu harus datang karena kamu harus menghormati orang yang aku hormati, ya saudara. Jadi benar-benar ketika dia sungguh-sungguh menyambut hamba Tuhan di kota itu, Tuhan itu benar-benar menghargai. Ya, ada seorang yang ibu gitu, dia tuh enggak punya banyak uang, tapi dia tuh nyisihin kalau pendetanya pergi ke mana dia cuma bisa beliin tiket. Nah, dimulai dari beli tiket bis, saudara. Tiket bis, terus dia nabung. Dia perhatikan hambanya itu, pendetanya selalu kemana-mana. Akhirnya Tuhan berkati sampai dia bisa beliin hamba Tuhannya itu tiket pesawat. Berarti Tuhan terus menaikkan berkatnya, saudara. Ya. Contohnya seperti itu. Ada yang aku nggak bisa kasih mungkin hartanya, tetapi ketika pendetanya pergi, ini kesaksian ya, bukan saya lagi ngomongin sebagai hamba Tuhan, tetapi kita perlu mengerti bahwa ini adalah prinsip. Dan saya pun melakukan hal itu kepada teman-teman kami yang lain, karena kami juga mau mendapat upah seperti itu, saudara. Nah, ketika melayani hamba Tuhan nggak bisa, tapi dia bisa pakai tenaganya, dia rapiin rumahnya, dia setrikain bajunya ya tanpa diminta ya, tapi akhirnya kemanapun dia pergi dia diberkati. Nah saudara, gereja ini ada bukan tiba-tiba, ada gedung, ada apakah sekarang lampu, mungkin nanti saudara jemaat perlu menyesuaikan tadi, aduh pusing kenapa lampunya gerak-gerak gitu ya, silau gitu ya. Nah saudara, ya, saudara, gereja ini tidak tiba-tiba ada, tetapi waktu awal-awal itu ada Bapak Ruben yang datang dan pertama kali orang yang bertobat adalah suaminya Bu Wardi ya, Pak Wardi ya, lagi sakit. Pak Ruben kehujanan dan dia tiba datang ke satu tetangganya Pak Wardi, terus di situ nggak dibukain, akhirnya malah ngiyup ya, berteduh di rumah Bu Wardi, dan Pak Wardi lagi sakit keras ya. Pak Wardi dan Bu Wardi membuka pintunya bagi hamba Tuhan, dan Pak Ruben mendoakan Pak Wardi nggak sembuh ya, dan kesetiaannya sudah teruji. Pak Wardi mengiring Tuhan sampai akhir hayatnya. Nah demikian saudara, ada Pak Ruben sampai kepada kami, ada keluarga Pak Gan waktu itu ya, dia buka pintu, mau numpang berapa malam di situ boleh ya. Nah, terlebih ketika tahun 2004 kita ini disambut oleh keluarga itu, aduh kok jadi saya nangis, Bapak Ibu Hartanto ya,
Waktu itu kita pakai di tempat itu. Lalu open camp di situ, open camp, nggak pakai gedung ditutup itu selama 4 tahun. Lalu 2 tahun kita tutup di situ. Dan sekarang kita ada 2010 kita ada di tempat ini. Itu ada keluarga yang mengasihi Tuhan, saudara. Kita nggak usah bayar sewa, tetapi itu urusan Tuhan yang memberkati keluarga ini. Kami juga disediakan tempat tinggal waktu itu sampai berapa tahun. Sengaja dibelikan rumah untuk kami tinggal bersama anak-anak full timer. Ya, saya percaya mereka mendapat perkenanan Tuhan dan mendapat upah yang sama dengan hamba-hambanya. Saya juga melihat kasih daripada saudara yang memperhatikan kami dari hal-hal yang kecil, bahkan mungkin permen jahe dari Budati. Kadang-kadang sampai kami kewalahan menerima kebaikan saudara. Tetapi saya berpikir, gak apa-apa Pi, mereka sedang melakukan firman, mereka akan mendapat upah, kita beri kesempatan mereka memberkati kami untuk mereka mendapat upah. Karena mereka bukan melakukannya untuk kami saja, tetapi mereka menabur untuk pekerjaan Allah. Tandanya semua jemaat di sini memperhatikan pekerjaan Allah agar kota kita dimenangkan, agar jiwa-jiwa diselamatkan, saudara. Saya pernah waktu itu pelayanan di mana? Kota kecil di Pantura. Ada anak yang kurang, maksud secara ini ya, agak kurang. Dia datang ngomong aja susah. Dia bawain apa saudara? Tas kecil. Isinya tuh jambu 2 biji. Agak mudah mateng. Terus cuma keripik kacang gitulah. Dia kasih sama kita. Katanya gembalanya memang dia senang kasih hamba Tuhan. Kresek pakai kresek. Kami menghargai saudara. Karena dia sungguh-sungguh menyambut kami. Bukan masalah uang, bukan masalah apa yang kami terima. Tetapi ini adalah prinsip firman Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah kehilangan upah. Ya. Dan kalau kami disambut oleh jemaat Tuhan di tempat ini, diperhatikan, dipelihara, bahkan ditraktirin terus. Kami juga suka protes loh, saya juga mau diberkati. Kalau sampai nggak sempat, kami melakukan hal yang sama kepada teman-teman hamba Tuhan, baik di kota ini maupun dalam fellowship Kul 3. Kami mau berbagi dan memberi juga kepada hamba-hamba yang lain. Ya, ada Mas Hartoyo di sini beberapa waktu lalu, dia full 1 bulan, bertahun, mungkin setahun ada mereka, dia sama teman-teman yang lain di cateringin saudara ya. Pokoknya terjamin. Terima kasih karena kalian bukan menyambut kami sebagai manusia tetapi menyambut Allah di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya saudara. Nah, yang kedua adalah upah meletakkan korban demi pekerjaan Allah. Ya, tadi kan upah memberi kepada nabi, ya, upah meletakkan korban demi pekerjaan Allah. Melepaskan sesuatu karena nama Yesus, karena pelayanan, karena panggilan Tuhan. Dikembalikan berapa saudara? Bahkan 100 kali lipat di masa ini dan juga di masa yang akan datang diberi kehidupan kekal. Dalam Matius 19 dikatakan ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau orang rela meninggalkan pekerjaannya, keluarga, misalnya penginjil atau pengusaha yang jadi full timer, upahnya beda lagi saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang diberkati luar biasa, jangan langsung nuduh mereka pakai persepuluhan saudara. Banyak sekarang di medsos ditunjuk-tunjukin, wah pakai tas bagus, harganya segini. Belum tentu mereka beli sendiri ya saudara. Atau juga Tuhan berkati karena mereka telah meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Ya, jadi sebanyak dia berkorban, demikian juga Tuhan tidak menghilangkan apa yang mereka berikan. Banyak yang dulunya telah bawa banyak korban,
dan dilipat gandakan. Karena yang dilepaskannya itu besar. Ada hamba Tuhan yang bergumul 5 tahun punya pekerjaan yang sedang bagus-bagusnya, saudara. Ya, kerja di perusahaan asing dengan gaji bagus, tapi suruh Tuhan lepaskan jadi hamba Tuhan full timer. Ya, nah dia tahu kalau jadi hamba Tuhan full timer itu harus dari nol, saudara. Tapi kalau akhirnya dia menerima 100 kali lipat, adil nggak, saudara? Karena firman Tuhan berkata demikian. Jadi kita bilang layak nggak dia? Layak, saudara. Karena firman Tuhan yang berjanji demikian. Jadi jangan cuma nuduh, ya memang mungkin ada, ya pakai, wah itu perpuluhannya seberapa, dipakai semua buat kehidupannya. Enggak, saudara, ada firman yang kita nggak pernah boleh menghakimi. Karena yang menghakimi hamba Tuhan ya biarin Tuhan sendiri. Ya jangan ngurusi hamba orang lain, jangan mengurusi hambanya Tuhan. Ya, contohnya aja saya punya tas kalau tak lihat, waktu kapan yang beli paling 1-2, harganya paling 50, 100 ribu, 200 ribu. Tapi saya punya tas banyak, karena dikasih, saudara, bahkan ada yang jutaan. Ya, itu Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan siapa saya? Orang kalau ngasih 1000 aja mikir, saudara, ya. Ya memang saya seorang hamba dari dulu memang seneng tas gitu ya. Cuma kan gak jadi prioritas. Tapi Tuhan aja kasih hal-hal seperti itu. Ya, saudara. Dari kecil anak-anak saya tuh kalau naikkan sekolah mesti ada yang telepon. Bu Andi, Pak Andi kesini gitu ya. Ke toko di luar kota. Lalu udah pilih tasnya, sepatunya untuk tahun ajaran yang baru. Sampai sekarang juga Pak Andi masih, Pak Andi kesini, ya suruh pilih sepatu, oma semua, ya. Nah itu Tuhan, saudara. Nah karena itu adalah upah bagi orang yang meletakkan korban di hadapan Tuhan. Saudara pun seperti itu, apabila saudara meletakkan korban, melepaskan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan menyediakan upah bagi saudara dan saya. Lalu yang kedua adalah upah memberi kepada orang miskin. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau terjemahan lama dikatakan bahwa barang siapa mengasihi orang miskin, ia itu memberi pinjaman kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Jadi mengapa Tuhan diutangi? Kita tuh bisa loh ngutangi Tuhan ternyata. Tuhan yang besar kok bisa utang sama kita? Ya karena orang miskin itu tidak bisa membalas apa yang kita berikan. Maka Tuhan yang akan bayar, saudara. Ya. Bahkan di Lukas 14 ayat 12-14 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu itu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Jadi kalau sudah mendapat balasan di bumi ini oleh orang lain, orang yang mengundang kita, ya kan balas-balasan, aku ngundang dia ngundang aku gitu ya. Nah, bahkan kalau kita kasih tuker-tukeran, hari ini kita dibelikan ini, besok kita bawa oleh-oleh, belikan, itu saling membalas. Itu kita sudah dapat balasnya, nggak dapat di surga. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, itu ya saudara, jadi kita ini kalau memberi kepada orang miskin, kita ini yang bayar Tuhan. Nah, yang terakhir, ini adalah berkat ketika kita taat melakukan persepuluhan.
saudara dikatakan, nah perpuluhan itu kan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, kata siapa saudara? Hanya hukum Taurat itu yang tidak berlaku, maksudnya gini, tadi firman Tuhan kan keseluruhan kita pakai. Perjanjian lama menggambarkan secara rohani apa yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, hukum Taurat yang mungkin yang tidak dipakai adalah hukum sipil, karena kita ini tidak hidup di bawah pemerintahan Israel, ya, hukum perang, hukum sipil itu dalam arti kita menuruti peraturan-peraturan negara itu. Nah, yang kedua adalah hukum liturgi, maksudnya tata cara ibadah mereka. Karena Tuhan sudah menebus, ya, dengan satu kali korban untuk selama-lamanya. Kita tidak lagi dengan caranya mereka beribadah, misalnya harus pakai kudung, ya, perempuan pakai jilbab gitu, bukan jilbab yang ditutup pakai kerudung, atau harus melepaskan sepatu. Tata cara seperti itu tidak kita pakai lagi. Tetapi hukum moral itu tetap dipakai, saudara, ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, itu kan hukum moral tetap dipakai sampai saat ini. Nah, persepuluhan tidak dibatalkan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri berkata seperti itu, tidak berkata dibatalkan. Minggu lalu Ibu Linda menyampaikan tentang Matius 23 ayat 23, ya. Tuhan bilang yang satu harus kamu lakukan, yang lain tidak, jangan diabaikan. Jadi maksudnya ada hukum kebelas kasihan, ada hukum persepuluhan harus tetap kamu bayar. Nah, arti persepuluhan sendiri adalah makser, persepuluhan. Aser itu kaya, ya. Orang kaya ada dalam persepuluhan. Orang yang memberi persepuluhan menjadi kaya. Nah, kita akan lihat, ya, saudara, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, ya. Ya, sekarang kan banyak ajaran, persepuluhan sudah tidak usah dilakukan, malah ada berpikir, ada takut, waduh nanti pendetanya jadi kaya, aduh nanti ada lagi yang kemarin baru dengar, nanti dipakai buat nyewa gedung, ya jelas tuh saudara, di sini bilang kan supaya ada persediaan makanan di rumahku, rumah Tuhan. Apalagi Maleakhi bilang harus memperhatikan rumah Tuhan, ya, supaya selalu berkecukupan, bayar listrik, bayar apapun, itu semua dari persembahan saudara, ya saudara. Nah, tetapi apakah yang dimaksud tingkap-tingkap langit dibukakan? Jadi zaman dahulu Israel itu ada petani, ya saudara. Kebutuhan seorang petani itu apa, saudara? Kalau di padang gurun seperti itu kebutuhannya apa, saudara? Hujan. Nah, tingkap-tingkap langit dibuka artinya Tuhan memberi hujan pada waktunya, ya. Kalau hujan turun, orang Israel nggak nanam apa-apa, ya nggak ada yang dituai. Kalau orang Israel menanam, ya, tapi hujan nggak turun, ya semua kering, tidak ada yang dituai. Jadi ketika mereka mengembalikan persepuluhan, tingkap langit dibuka, bukan uang yang turun. Saudara kalau melakukan persepuluhan jangan berpikir mana uangnya harus berkali-kali lipat dong datang dalam bentuk uang. Oke, memang kita menabur uang, peroleh uang. Tetapi maksudnya gini, saudara, kalau dulu bangsa Israel itu membutuhkan, apa yang dibutuhkan? Hujan. Ya, tapi uang tidak turun dari langit, tapi gambaran hujan turun, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka tanam itu berbuah dan tuainya sehat dan luar biasa banyaknya. Terlebih belalang atau hama diusir sehingga tanaman gak dimakan. Saudara kalau pernah ke Israel, segala tanaman hasil buah, bahkan hasil buah Israel itu manis dan besar-besar dan enak-enak, ya saudara, diberkati. Kalau kita lihat, wah padang gurun, tetapi kering, tetapi tanah Israel hijau, diberkati Tuhan, ya. Jadi bicara persepuluhan di zaman Israel adalah Tuhan memberi hujan pada waktunya. Nah, orang Kristen bilang, mana aku udah bayar persepuluhan, ya, mengembalikan persepuluhan, mana berkatnya, kok nggak turun? Lah kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya salah kita sendiri. Karena Tuhan cuma buka langit,
untuk membuat apa yang kamu lakukan, yang membuat apa yang kita lakukan itu berhasil ya. Ingat, persepuluhan itu bukan bukan menabur saudara, tetapi mengembalikan milik Tuhan. Benih ya, Tuhan kita sedang mengembalikan milik Tuhan. Jadi kita ini sedang menabur apa? Ketaatan. Ya, kalau menabur ketaatan, kita taat pada Tuhan. Nah, Matius 22 ayat 21 jawab mereka. Gambar dan tulisan jawab mereka, Tuhan bilang kan, ini gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan pada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa itu saudara? Persembahan kita. Ya, Tuhan bilang persembahan mingguan, Tuhan bilang ada juga persembahan persepuluhan. Ya saudara, makanya udah berapa tahun sejak sebelum pandemi kan saya atau kami ini kan tidak lagi minta kolekte kepada saudara ya. Karena itu masalah pribadi, saudara harus membawa persembahan saudara dengan sukacita ya. Tidak ditodong saudara, ditodong harus nyari gitu ya karena malu sama orang yang nodong, yang minta. Tetapi saudara harus membawa persembahan itu ke hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Tidak ada yang melihat. Motivasi saudara, tidak ada CCTV. Ya, ini ngasih persembahan apa enggak? Saya juga ya enggak menghakimi, tetapi bisa aja kan ada yang enggak ngasih. Ya oke, kalau memang mereka enggak ada uang untuk persembahan saudara. Tetapi Tuhan mau kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Ya saudara, oleh karena itu sampai saat ini tetap persembahan, bawalah persembahan masing-masing saudara. Ya, dan saya pernah sampaikan Tuhan melihat ya. Nah, orang Yahudi sekarang sudah ada yang tidak memberi persepuluhan lagi. Ya memang karena sebetulnya bait Allahnya sudah tidak ada, belum ada nanti bait Allah ketiga ya. Tapi mereka bayar membership saudara ya. Kalau memang suatu organisasi itu kan keanggotaan itu perlu komitmen anggotanya untuk membayar iuran ya saudara. Di sini ada yang ikut iuran kematian, ada ya, sebulan mungkin 15.000, 50.000. Nah, ya termasuk gereja adalah suatu organisasi ya, dan ada kewajiban anggota agar organisasi tersebut bisa berjalan. Nah, tetapi mereka juga membayar membership, mereka menopang sinagoge karena mereka beribadah di sinagoge ya. Sinagoge itu tempat ibadah orang Yahudi ya. Berapa rabi yang mereka layani, berapa biaya operasional, bahkan ada mereka menyiapkan dana untuk tamu-tamu orang-orang asing yang datang. Nah, kalau mereka meninggal, seluruh harta warisannya diberikan kepada sinagoge tersebut. Nah saudara, kira-kira siap enggak? Harta warisan kan harusnya kepada anak cucu ya. Tetapi orang Yahudi itu memang luar biasa ya saudara. Nah, yang next, persepuluhan itu adalah masalah hati. Dimulai dari hati, bukan uang. Uang itu nomor 2 ya. Dikatakan Maleakhi 3 ayat 6-7. Next. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Saudara, kalau baca Maleakhi ini adalah teguran Tuhan untuk kembali. Mereka melakukan apa yang dahulu mereka lakukan. Oleh karena mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan, makanya Tuhan tegur, Tuhan ingatkan untuk mereka kembali memberi persepuluhan dan memberi persembahan khusus. Yang kedua yang itu tadi yang pertama mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan. Yang kedua Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa masalah persepuluhan itu bukan masalah uangnya, tetapi hati.
Yang kedua, Tuhan menyejajarkan dirinya dengan Mamon. Tuhan mau lihat siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita. Yesus atau Mamon. Siapa yang menjadi tuan bagi Bapak Ibu Saudara? Yesus. Maka salah satu harus dipotong. Kalau itu Yesus yang menjadi Tuhan, mau nggak mau Mamon harus dipotong. Di mana hatimu berada, Yesus atau Mamon? Kalau Yesus, engkau harus berani memotong Mamon. Ya, ada satu kisah. Suatu kali bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, dibebaskan. Ya, mereka bawa banyak jarahan. Tidak tahu kenapa, ketika mereka harus buru-buru keluar dari bangsa Mesir, orang-orang Mesir itu nyangoni. Nyangoninya itu bukan nasi saudara, tetapi emas, semua harta. Dikasihin, cepat-cepat sana pergi. Nah, setelah mereka di padang gurun, Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan emas, perak, dan lain-lain untuk membangun kemah Musa, tabernakel Musa. Saudara, bangsa Israel waktu itu punya emas dari siapa? Dari orang-orang Mesir itu. Sebenarnya Tuhan cuma mau ajarkan kepada bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, Allah lah yang mengeluarkan mereka, ya. Dan Tuhan memang bilang tidak dengan tangan hampa. Mereka disangoni emas ya saudara. Tuhan mau melihat hati mereka, apakah mereka terikat kepada harta atau mereka bisa mempercayainya setelah mereka mengeluarkan dari Mesir dan memberkatinya. Bahwa pada waktu mereka meletakkan haknya untuk menyerahkan apa yang merupakan milik Tuhan, Tuhan akan pelihara. Dan waktu itu bangsa Israel ternyata mereka semuanya memberi sehingga sampai Musa berkata, stop, cukup. Ya, karena semua orang memberi dengan sukacita. Nah saudara, segala sesuatu itu tadi ada penyimpangan, diatur kalau sudah menyimpang. Kalau di rumah masing-masing sudah teratur, kita tahu kewajiban, kita nggak usah diatur. Bagaimana mengasihi, bagaimana menasehati, bagaimana menghormati, ya. Aturan dibuat karena orang sudah mulai nggak benar, mulai hitung-hitungan dan mulai pelit, saudara. Ya, kalau perjanjian baru, tuntutan Tuhan tuh lebih lagi. Dia mau seluruh hidup kita 100% untuk Tuhan. Tetapi Tuhan bilang 10% saja, lepaskan, ya. Saudara, rahasia kenapa Tuhan mau kita melepaskan 10% saja. Karena kalau uang tidak dikuduskan, itu akan jadi pemicu kita jatuh dalam dosa. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tuhan Yesus bilang bahwa mamon itu tidak jujur. Ya, kalau kita nggak berani memotong, kita akan terjerat dengan cinta akan uang. Ya, bicara cinta akan uang itu bicara bukan yang kaya aja itu yang cinta uang, enggak, kedua-duanya. Tuhan adil, semuanya 10%. Ya. Abraham tidak terikat dengan uang. Sehingga tidak ada aturan, tetapi dia bisa mempersembahkan 10%, bahkan dia memberikan anaknya Ishak bagi Tuhan, ya. Ya, oleh karena itu untuk kita Tuhan atur kasih 10% saja untuk anak-anak rohani. Buktinya konten yang laku dijual ya di medsos adalah soal persepuluhan, saudara. Ya, agar masih banyak perdebatan karena masalah ini. Nah, ya memang ada orang yang kalau tes karunia itu karunianya memberi. Jadi di mana ada orang itu selalu dia senang memberi, apapun bisa memberi. Ya, mudah bagi orang itu untuk memberi. Hanya perlu diajar untuk siapa pemberiannya itu. Tetapi bagi kita, ya, orang-orang yang mungkin susah untuk lepas, kita harus potong, ya, mamon itu. Ya, oke ya. Tuhan kan nggak butuh uang, Bu Andi. Itu kan gereja yang butuh. Ya, Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Maksudnya orang-orang Lewi, gereja Tuhan. Dan di sana yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Dia yang di surga
yang menerima persepuluhan kita, ya. Terakhir, next, apakah tidak memberi hamba Tuhan? Ya, maksudnya tadi upah menjadi upah nabi ya, tidak memberi kepada orang miskin, apakah dosa, saudara? Ya enggak juga sih ya, saudara. Setiap memberi itu harus dengan hati, ya. Ya tapi enggak diberi upah sama Tuhan, ya itu hasil jerih payah kita aja ya, karena firman satu dengan yang lain itu kan tidak bertentangan. Siapa rajin, Tuhan juga berkati. Tetapi artinya kita tuh pelit, saudara, kalau kita tidak memperhatikan orang miskin, tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan sedangkan dikatakan bahwa orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada seorang, terakhir ya, ada seorang wanita, ini kaya raya tapi pelit, saudara. Gak mau berbagi sampai dia itu gak mau menikah karena dia pikir kalau nanti menikah dia punya anak, dia punya keluarga, harus buat anak, buat keluarga. Ada loh orang punya pikiran seperti itu ya saudara, tapi ini nyata saudara. Nah datang ponakan-ponakannya, dia bilang uangku ini akan saya bawa sampai mati. Nah saudara, apa yang dia katakan? Ditangkaplah sama si jahat ya. Terus dia sakit kanker saudara, tapi nggak mati-mati ya saudara. Sehingga uangnya dipakai untuk pengobatan sampai mati, sampai tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Kepentingan diri sendiri, kikir adalah akar dari dosa, yaitu cinta uang. Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau murah hati seperti Bapa di surga adalah murah hati. Yang kedua, apakah tidak mengembalikan persepuluhan itu berdosa? Apakah tidak mengembalikan persepuluhan itu pencuri dan mendapat kutuk? Ya saudara. Nah, kalau kita mengerti prinsip rohani yang Tuhan ajarkan, bukan bicara masalah uang, ya tadi masalah hati, kita tidak lagi berpikir itu boleh atau tidak boleh. Tetapi ketika Tuhan rindu memberkati kita, Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tuhan mau Dia dipercaya dalam seluruh kehidupannya. Tuhan mau kita tidak terikat kepada mamon, ya. Dan Tuhan juga mau kita terlibat dalam rencana Tuhan di bumi ini, yaitu menyelesaikan amanat agung melalui gerejanya. Nah, kita harus mengerti prinsip yang Tuhan ajarkan. Terakhir, ingat saudara, next. Pemberian kita tidak akan pernah melampaui pemberian Tuhan atas kita. Ketika saya mendapat kalimat ini luar biasa. Apapun yang saudara berikan tidak akan melampaui kasihnya, pemberiannya atas hidup kita. Kita semua berasal dari Dia dan kita tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita mendapat keselamatan kekal, ya. Dan setiap pemberian kita itu dikembalikan, saudara. Kapan kita mau beri sama Tuhan? Bahkan Dia melipat kali gandakan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali ganda, ya saudara. Nah, sewaktu itu saya bilang, ayo Nia, kamu mulai usaha ya sama anak saya. Kamu harus tahu bahwa ada janji ketika kamu mengembalikan persepuluhan, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, itu nanti juga tergantung motivasi kita ya. Tuhan lihat hati. Pemberian adalah bentuk kasih. Mengasihi tanpa memberi itu sama aja cuma perasaan, cuma omong doang ya. Yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah pengakuan bahwa semua berkat berasal dari Dia. Pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kita ya. Apa yang bisa kita berikan? Kasih dan ketulusan hati kita yang mendasari pemberian kita. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Angkat tangan kita bersama. Kan ku bawa seluruh hidupku yang terbaik hanya bagimu. Mari umat Tuhan, responi firman Tuhan. Kita buka kedua tangan kita. Kami mau menjadi umat yang berkenan kepadamu ya Abah. Ketika Engkau menuntun kami, ketika Engkau mengajar kami mau punya sikap hati yang taat kepada Tuhan. Karena kami tahu semua yang Tuhan ajarkan, semua yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, itu untuk kebaikan kami. Karena Engkau rindu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, bukan menjadi orang yang cinta uang, tapi kami terus diajar menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kami hidup karena untuk memuliakan Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami terima firman-Mu pagi hari ini, dan kami berjanji dalam hati kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah tunda-tunda lagi untuk melakukan firman-Mu, untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, untuk memberi bagi orang-orang miskin, dan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami rindu semasa kami ada dan hidup di dunia ini, hidup kami boleh memberi buah dan boleh mempermuliakan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah kami, buat waktu yang Tuhan nyatakan, buat kesehatan. Kami boleh datang ke tempat ini dengan kondisi yang baik. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami arahkan hati kami, pandang kepada Dia Bapa yang baik Saudara. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara.